Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 28, Stoicisme. Kendati lahir sezaman dengan Epikureanisme, Stoicisme memiliki sejarah lebih panjang dan doktrinnya mengalami lebih banyak perubahan. Ajaran pendirinya, Zeno, pada awal abad ketiga sebelum Masehi, jauh berbeda dengan ajaran Marcus Aurelius pada paruh terakhir abad kedua Masehi. Zeno seorang materialis yang doktrin-doktrinnya terutama adalah kombinasi antara sinisme dan filsafat Heraklitus. Namun berangsur-angsur setelah bercampur dengan Platonisme, kaum Stoa pun meninggalkan materialisme, hingga pada akhirnya tinggal sedikit saja jejaknya yang tersisa. Benar bahwa doktrin etika mereka tidak banyak berubah, dan bahwa sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai doktrin terpenting. Namun, bahkan dalam hal ini pun terjadi pergeseran penekanan. Seiring bergulirnya waktu, kian sedikit yang bisa dikatakan tentang aspek-aspek lain stoicisme, dan berangsur-angsur penekanannya kian tertuju secara eksklusif pada etika dan bagian-bagian teologi yang paling relevan dengan etika. Dalam kaitannya dengan semua tokoh mazhab Stoa yang lebih awal, kita berhadapan dengan fakta bahwa hanya sedikit fragmen karya-karya mereka yang bisa diselamatkan. Hanya Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius saja yang termasuk tokoh abad pertama dan kedua Masehi, yang karya-karyanya masih selamat seutuhnya. Stoicisme kurang bercorak Yunani jika dibandingkan semua mazhab filsafat yang telah kita bicarakan sejauh ini. Kaum Stoa awal kebanyakan adalah bangsa Syria, dan kaum Stoa yang lebih belakangan kebanyakan adalah orang Romawi. Tarn di dalam buku Hellenistic Civilization halaman 287 menduga adanya pengaruh Chaldean dalam Stoicisme. Webber dengan tepat mengutarakan bahwa dalam melakukan Helenisasi atas bangsa barbar, bangsa Yunani membuang segala sesuatu yang hanya cocok bagi diri mereka sendiri. Berbeda dengan filsafat sebelumnya yang murni Yunani, Stoicisme cenderung sempit dari segi emosional dan dalam pengertian tertentu berwatak fanatik. Namun ia juga mengandung unsur-unsur religius yang dibutuhkan dunia dan yang agaknya tak mampu diberikan oleh bangsa Yunani. Secara khusus, ia mampu memikat perhatian para penguasa. Hampir semua penerus Alexander, bisa dikatakan semua raja-raja terkemuka yang pernah muncul di sepanjang generasi sesudah Zeno, mengaku dirinya sebagai kaum Stoa, ungkap Profesor Gilbert Murray. Zeno adalah orang Poenisia, dilahirkan di Citium, kawasan Siprus, pada suatu saat di paruh terakhir abad keempat sebelum Masehi. Ada kemungkinan keluarganya berkecimpung dalam perdagangan dan adalah keperluan bisnis yang pertama-tama membawa Zeno ke Athena. Namun saat berada di Athena, ia lantas berminat mempelajari filsafat. Ia merasa lebih cocok dengan pandangan-pandangan kaum sinis ketimbang pandangan pelbagai mazhab lainnya. Namun Zeno adalah seorang yang agak ekletis. Para pengikut Plato menuduh dia menjiplak akademi. Socrates adalah nabi utama kaum Stoa di sepanjang sejarah mereka. Sikap Socrates ketika diadili, penolakannya untuk melarikan diri, ketenangannya menghadapi maut, dan keyakinannya bahwa si pelaku ketidakadilan akan lebih melukai dirinya sendiri daripada korbannya. Semuanya bersesuaian secara sempurna dengan ajaran Stoa. Demikian pula ketidakpedulian Socrates terhadap panas dan dingin, kesederhanaannya dalam hal pangan dan sandang, dan pembebasan dirinya yang tuntas dari segala kenikmatan jasmani. Namun kaum Stoa tidak pernah mengambil alih doktrin Plato tentang ide-ide,
dan kebanyakan dari mereka menolak argumen Plato tentang immortalitas. Hanya kaum Stoa yang lebih belakangan yang mengikuti pandangan Plato bahwa jiwa bersifat imaterial. Kaum Stoa yang lebih awal sependapat dengan Heraklitus dalam memandang bahwa jiwa tersusun dari api material. Secara verbal, doktrin ini juga terdapat dalam ajaran Epictetus dan Marcus Aurelius. Namun agaknya dalam filsafat mereka, api tidak dimengerti secara harafiah sebagai salah satu dari 4 unsur yang menyusun benda-benda jasmani. Zeno tidak memiliki ketelatenan terhadap berbagai segi metafisika yang pelik. Yang ia anggap penting adalah keutamaan dan ia hanya menghargai fisika dan metafisika sejauh keduanya memberikan kontribusi bagi keutamaan. Ia berusaha merobohkan kecenderungan metafisis zaman itu dengan pengetahuan awam yang di Yunani berarti materialisme. Keraguan-raguan terhadap apakah sarana indrawi bisa dipercaya membuat dia muak, dan ia lantas mendorong doktrin kebalikannya hingga ke sudut ekstrim. Zeno berangkat dengan menegaskan eksistensi dunia nyata. Apa yang Anda maksud dengan nyata? Tanya seorang skeptis. Yang saya maksudkan adalah padat dan material. Yang saya maksudkan adalah meja ini materi padat. Dan Tuhan, tanya si skeptis, dan jiwa sepenuhnya padat, ujar Zeno. Jika memang ada, lebih padat daripada meja. Dan keutamaan atau keadilan atau pemerintahan 3 raja juga materi padat. Tentu saja, kata Zeno, benar-benar padat. Jelas bahwa dalam hal ini Zeno seperti banyak pemikir lainnya bersikap terburu-buru karena didorong semangat anti-metafisika, sehingga terjeblos ke dalam metafisikanya sendiri. Doktrin utama yang dipegang teguh selamanya oleh mazhab itu berkaitan dengan determinisme kosmis dan kebebasan manusia. Zeno percaya bahwa tak ada sesuatu yang disebut kebetulan dan bahwa jalannya alam sudah ditetapkan secara ketat oleh hukum-hukum alam. Pada mulanya yang ada hanyalah api. Kemudian unsur-unsur lain, udara, air, tanah, secara berurutan berangsur-angsur muncul. Namun cepat atau lambat akan terjadilah kebakaran kosmis dan seluruhnya akan kembali menjadi api. Peristiwa ini menurut kebanyakan kaum Stoa bukanlah penyempurnaan terakhir seperti hari kiamat dalam doktrin Kristiani, namun hanyalah kesimpulan dari suatu siklus. Seluruh proses itu akan berulang lagi selamanya. Segala sesuatu yang terjadi sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi, bukan hanya sekali, melainkan berulang kali tanpa kesudahan. Hingga di sini, doktrin itu mungkin terkesan muram dan sama sekali tidak lebih riang dibandingkan materialisme yang lazim seperti dalam filsafat Demokritus. Namun ini baru satu segi. Jalannya alam dalam pandangan stoicisme sebagaimana dalam teologi abad ke-18 ditetapkan oleh sang pencipta hukum yang juga merupakan sang penyelenggara yang pemurah. Hingga ke berbagai hal kecil. Semuanya telah dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan sarana-sarana alamiah. Tujuan-tujuan tersebut, kecuali yang berkaitan dengan para dewa dan iblis, terdapat dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu memiliki maksud yang berkaitan dengan manusia. Sejumlah binatang bisa dimakan, sejumlah lainnya menguji keberanian, bahkan kutu busuk pun berfaedah, sebab mereka membantu kita bangun pagi dan tidak bermalas-malasan di ranjang terlalu lama. Kuasa tertinggi itu kadang disebut Tuhan, kadang Zeus. Seneca membedakan Zeus ini dari sesembahan kepercayaan rakyat lainnya yang juga nyata namun lebih rendah kedudukannya. Tuhan tidak terpisah dari dunia, ia adalah jiwa dunia, dan kita semua memiliki sebagian dari api ilahi. Segala sesuatu adalah bagian dari satu sistem tunggal yang disebut alam. Kehidupan individu adalah baik jika selaras dengan alam. Dari segi tertentu, setiap kehidupan dalam keadaan selaras dengan alam. Sebab hukum alamlah yang melahirkannya, namun dari segi lainnya hidup manusia hanya akan selaras dengan alam jika individu diarahkan pada tujuan-tujuan yang termasuk tujuan alam.
Keutamaan terkandung dalam kehendak yang seirama dengan alam. Orang-orang jahat, meskipun mau tak mau mereka harus mematuhi hukum Tuhan. Mereka melakukannya dengan terpaksa. Dalam Tamsil Kleantes, mereka bagaikan anjing yang terikat pada sebuah kereta dan terpaksa mengikuti kemanapun kereta pergi. Dalam kehidupan manusia individual, keutamaan adalah satu-satunya kebaikan. Berbagai hal seperti kesehatan, kebahagiaan, kekayaan tidaklah berharga karena keutamaan terdapat dalam kehendak. Maka segala sesuatu yang memang baik atau buruk dalam hidup manusia hanya tergantung pada dirinya sendiri. Manusia bisa saja menjadi melarat, namun apalah artinya melarat? Ia toh masih bisa bersikap utama. Seorang tiran bisa saja menjebloskannya ke penjara, namun ia masih bisa mempertahankan hidup yang selaras dengan alam. Boleh saja ia dihukum mati, namun ia bisa mati secara terhormat, seperti Socrates. Orang lain hanya memiliki kekuasaan terhadap hal-hal eksternal. Keutamaan yang merupakan satu-satunya kebaikan sejati sepenuhnya terdapat dalam diri individu. Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan penuh asalkan ia melepaskan dirinya dari nafsu-nafsu duniawi. Hanya dikarenakan keputusan yang kelirulah nafsu-nafsu itu bisa menang. Seorang bijaksana yang keputusan-keputusannya benar akan menjadi tuan bagi nasibnya sendiri di dalam segala hal yang ia nilai, sebab tak ada satupun kekuatan luar yang mampu memisahkannya dari keutamaan. Terdapat kesulitan-kesulitan logika yang jelas pada doktrin ini. Jika keutamaan memang satu-satunya kebaikan, maka yang dilakukan Tuhan yang pemurah mestinya hanyalah mencipta keutamaan. Sementara hukum alam telah melahirkan banyak sekali para pendosa. Jika keutamaan adalah satu-satunya kebaikan, maka tak ada alasan untuk menentang kekejaman dan ketidakadilan. Sebab sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh kaum Stoa, kekejaman dan ketidakadilan justru menyediakan kesempatan terbaik kepada si penderita untuk menerapkan keutamaan. Jika dunia sepenuhnya bersifat deterministis, hukum alamlah yang akan menentukan apakah saya akan menjadi manusia utama ataukah tidak. Jika saya jahat, alamlah yang memaksa saya menjadi jahat, dan kebebasan yang konon diberikan oleh keutamaan menjadi mustahil bagi saya. Bagi pikiran modern, akan sulit untuk bisa merasakan minat yang besar terhadap kehidupan yang utama itu, jika tak ada sesuatu pun yang akan dicapai berdasarkan keutamaan. Kita menghargai seorang ahli medis yang mempertaruhkan hidupnya untuk mencegah berjangkitnya wabah penyakit, sebab kita menganggap penyakit adalah kejahatan, dan kita ingin bisa membatasi penyebarannya. Namun jika penyakit bukan kejahatan, ahli medis itu mungkin merasa lebih nyaman tinggal di rumah saja. Bagi kaum Stoa, keutamaannya adalah tujuan pada dirinya sendiri dan bukan sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Dan jika kita mengarahkan pandangan lebih jauh, apakah hasil akhirnya dihancurkannya dunia yang sekarang ini oleh api dan kemudian pengulangan seluruh proses? Adakah sesuatu yang lebih sia-sia dibanding kenyataan ini? Mungkin terjadi kemajuan di sana-sini untuk sementara waktu, namun dalam jangka panjang yang terjadi hanyalah pengulangan. Jika kita menyaksikan sesuatu yang menimbulkan derita luar biasa, kita berharap suatu saat nanti hal-hal demikian tidak terjadi lagi. Namun kaum Stoa berusaha meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi saat ini akan terjadi lagi dan lagi. Orang akan membayangkan betapa sang penyelenggara yang mengawasi seluruh kejadian akhirnya akan semakin letih karena putus asa. Terdapat sikap dingin tertentu yang menyertai konsep Stoa tentang keutamaan. Bukan hanya nafsu-nafsu buruk yang dikecam, namun semua nafsu. Seorang yang bijaksana tidak akan merasakan simpati ketika istri atau anak-anaknya meninggal. Ia menganggap kejadian ini bukanlah kendala bagi keutamaannya sendiri dan karenanya tidak perlu terlampau berduka. Persahabatan yang dijunjung tinggi oleh Epicurus pun dinilai baik, namun hendaknya tidak dilakukan sampai ke batas di mana nasib sial sahabat Anda bisa menghancurkan ketenangan batin Anda yang suci. Perihal hidup bermasyarakat mungkin adalah tugas Anda untuk berkecimpung di dalamnya, sebab kehidupan masyarakat menyediakan kesempatan untuk menciptakan keadilan, ketabahan, dan sebagainya.
Namun Anda hendaknya tidak didorong oleh keinginan untuk menciptakan manfaat bagi umat manusia. Sebab manfaat yang bisa Anda berikan itu seperti perdamaian atau tersedianya pangan yang lebih cukup bukanlah manfaat yang sejati. Dan bagaimanapun juga tak ada yang lebih penting bagi Anda kecuali keutamaan Anda sendiri. Seorang stoa tidaklah bersikap utama dengan maksud untuk berbuat kebaikan, namun berbuat kebaikan agar menjadi utama. Tak mungkin baginya untuk mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta, kecuali hanya dalam pengertiannya yang semu, tidak terdapat dalam konsepsinya mengenai keutamaan. Dalam mengatakan hal ini, yang saya maksudkan adalah cinta sebagai emosi, bukan sebagai asas. Sebagai suatu asas, kaum Stoa memuliakan cinta universal. Asas ini terdapat dalam filsafat Seneca dan para penerusnya, dan mungkin mereka ambil alih dari kaum Stoa sebelumnya. Logika mazhab itu terarah menuju doktrin yang diperlunak oleh sikap perikemanusiaan para pengikutnya, yang merupakan orang-orang yang jauh lebih baik daripada kemungkinan yang terjadi sekiranya mereka bersikap konsisten. Immanuel Kant, yang pandangannya mirip mereka, mengatakan bahwa engkau harus bersikap baik terhadap saudaramu, bukan karena engkau menyayangi dia, namun karena hukum moral memerintahkan perbuatan baik. Meski demikian, saya sangsi apakah dalam kehidupan pribadinya ia bertindak sesuai ajaran ini. Kini marilah kita tinggalkan ulasan umum ini dan kita cermati sejarah Stoicisme. Perihal Zeno, hanya beberapa fragmen tulisannya yang tertinggal. Berdasarkan tulisan itu tampak bahwa ia mendefinisikan Tuhan sebagai akal dunia yang penuh gelora, bahwa ia mengatakan Tuhan adalah substansi jasmani dan bahwa seluruh alam semesta membentuk substansi Tuhan. Tertullianus menyebutkan bahwa menurut Zeno, Tuhan mengisi dunia material sebagaimana madu mengisi sarang lebah. Menurut Diogenes Laertius, Zeno berpendapat bahwa hukum umum yang merupakan akal yang benar yang melingkupi segala sesuatu adalah sama dengan Zeus, pemimpin tertinggi pemerintahan alam semesta. Tuhan, akal, takdir Zeus adalah satu. Takdir adalah kekuatan yang menggerakkan materi. Penyelenggaraan dan alam adalah istilah lain untuk takdir itu. Zeno tidak percaya bahwa perlu didirikan kuil-kuil untuk para dewa. Tak ada perlunya membangun kuil-kuil, karenanya kuil tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang mulia atau suci. Tak ada hasil karya tukang batu atau perajin yang benar-benar mulia atau suci. Seperti kaum Stoa yang lebih belakangan, ia agaknya percaya pada astrologi dan nujuman. Cicero menyebutkan bahwa ia menunjuk bintang-bintang memiliki potensi meramalkan. Diogenes Laertius mengatakan, segala jenis ramalan dianggap sah oleh kaum Stoa. Tentulah ada ramalan, kata mereka. Jika ada sesuatu seperti penyelenggaraan Tuhan, mereka memperlihatkan kebenaran seni penujuman lewat sejumlah kasus di mana ramalan kemudian terbukti. Sebagaimana anggapan Zeno. Chrysippus memberikan keterangan cukup jelas dalam masalah ini. Doktrin Stoa tentang keutamaan tidak terdapat dalam fragmen-fragmen tulisan Zeno yang masih selamat, namun tampaknya ia pernah menguraikannya. Cleanthes dari Assos, penerus Zeno yang langsung, terutama dikenal karena dua hal. Pertama, seperti telah kita simak, ia mengatakan bahwa Aristarchus dari Samos seharusnya diadili atas kedurhakaannya karena menganggap matahari dan bukan bumi yang merupakan pusat alam semesta. Yang kedua adalah karyanya, Hymne to Zeus, yang sebagian besar agaknya ditulis oleh Paus atau seorang Kristen tertentu yang terpelajar dalam abad sesudah Newton. Bahkan doa pendek dari Cleanthes lebih bercorak Kristen. Bimbinglah aku, wahai Zeus, dan engkau, wahai nasib. Bimbinglah aku olehmu untuk tugas apapun yang kau pikulkan padaku. Bimbinglah aku olehmu, akan kupatuhi tak gentar, atau kalau melemah imanku, aku tertinggal dan berat hati, tetap juga kan kupatuhi. Chrysippus
kelahiran 280 sampai 207 sebelum Masehi, yang menggantikan Kleantes, adalah seorang pengarang yang sangat produktif dan konon telah menulis sebanyak 705 buku. Ia menjadikan stoicisme lebih sistematis dan terkesan ilmiah. Ia berpendapat bahwa hanya Zeus, api tertinggi yang kekal, dewa-dewa lain, termasuk matahari dan bulan, dilahirkan dan bisa mati. Konon ia beranggapan bahwa Tuhan tidak turut berperan dalam terciptanya kejahatan. Namun tidak jelas bagaimana ia akan menjelaskan pandangan ini dengan determinisme. Di bagian lain, ia membahas masalah kejahatan dengan mengikuti cara Heraklitus, dengan mengatakan bahwa hal-hal yang bertentangan saling mengandaikan, dan kebaikan tanpa kejahatan mustahil secara logika. Tak ada yang lebih janggal kecuali orang-orang yang beranggapan bahwa kebaikan bisa ada tanpa adanya kejahatan. Kebaikan dan kejahatan saling bertentangan. Kedua-duanya harus ada dalam keadaan berlawanan. Untuk menyokong doktrin ini, ia merujuk kepada Plato, bukan kepada Heraklitus. Chrysippus berpendapat bahwa orang yang baik senantiasa bahagia dan orang yang jahat selalu susah, dan bahwa kebahagiaan orang yang baik serupa dengan kebahagiaan Tuhan. Mengenai persoalan apakah jiwa luput dari kematian, muncul beberapa pendapat yang bertentangan. Kleantes berpendapat bahwa semua jiwa tetap hidup sampai terjadinya kebakaran alam semesta yang akan datang, ketika segala sesuatu terhisap kembali ke dalam Tuhan. Namun Chrysippus berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku bagi jiwa orang-orang yang bijaksana. Minatnya tidak terlampau terbatasi secara eksklusif pada etika jika dibandingkan kaum Stoa sesudahnya. Sebetulnya ia menganggap logika sebagai hal yang mendasar. Silogisme hipotetis dan disjungtif, termasuk istilah disjungsi itu sendiri, berasal dari kaum Stoa. Demikian pula studi tentang tata bahasa dan ditemukannya kasus-kasus pentasrifan, declension. Chrysippus atau kaum Stoa lainnya yang terilhami oleh karyanya memiliki teori pengetahuan yang rinci, yang terutama bersifat empiris dan didasarkan pada persepsi, meski mereka pun mengakui beberapa ide dan asas tertentu yang dianggap ditetapkan oleh konsensus gentium, kesepakatan umat manusia. Akan tetapi, Zeno serta kaum Stoa Romawi memandang semua studi teoretis berada di bawah etika. Ia mengatakan bahwa filsafat serupa kebun buah-buahan, di mana logika adalah pagar-pagarnya, fisika berupa perpohonan, dan etika adalah buahnya, atau seperti telur, di mana logika adalah cangkangnya, fisika adalah putih telur, dan etika adalah kuning telurnya. Tampak bahwa Chrysippus memiliki pendapat yang lebih mandiri terhadap studi-studi teoretis. Pengaruh tokoh inilah yang agaknya melahirkan fakta bahwa di kalangan kaum Stoa terdapat banyak orang yang menciptakan banyak kemajuan dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Stoicisme sesudah Chrysippus mengalami perombakan besar oleh dua tokoh penting, Panaetius dan Posidonius. Panaetius memperkenalkan satu unsur Platonisme yang penting, serta meninggalkan materialisme. Ia adalah sahabat Scipio muda dan memberikan pengaruh terhadap Cicero, yang lewat dialah Stoicisme terutama lantas dikenal oleh orang-orang Romawi. Posidonius yang menjadi guru Cicero di Rhodes bahkan memberikan pengaruh lebih besar. Posidonius diajar oleh Panaetius yang meninggal kira-kira tahun 110 sebelum Masehi. Posidonius 135 sampai 51 sebelum Masehi adalah seorang Yunani Syria dan masih kanak-kanak ketika Imperium Seleucid yang berakhir riwayatnya. Mungkin adalah pengalamannya tentang anarki di Syria yang membawanya melancong ke barat. Pertama menuju Athena, di mana ia menyerap filsafat Stoa, dan kemudian ke wilayah lebih jauh, menuju kawasan-kawasan barat Imperium Romawi. Dengan matanya sendiri, ia menyaksikan matahari terbenam di lautan Atlantik di luar perbatasan dunia yang sudah dikenal, dan pesisir Afrika yang berbatasan dengan Spanyol, di mana pepohonan penuh dengan kera-kera dan dusun-dusun masyarakat barbar di pedalaman Marseilles, di mana kepala-kepala manusia digantung di pintu-pintu rumah sebagai tanda kemenangan adalah pemandangan biasa.
Ia menjadi penulis yang sangat produktif mengenai masalah-masalah ilmiah, bahkan salah satu alasan perlawatannya adalah keinginan untuk menyelidiki pasang surut air laut yang tak dapat dilakukan di kawasan Mediterania. Ia menghasilkan karya yang terpuji dalam bidang astronomi, sebagaimana kita simak dalam bab 22. Perkiraannya tentang jarak matahari adalah perkiraan terbaik dari zaman antik. Ia pun seorang sejarawan terkemuka. Ia meneruskan jejak Polybius, namun ia terutama dikenal sebagai filsuf yang eklektis. Ia mengkombinasikan stoicisme dengan banyak ajaran Plato yang tampak telah dilupakan oleh akademi pada tahapan skeptisnya. Pertalian dengan Plato ini tampak dalam ajarannya tentang jiwa dan kehidupan sesudah mati. Panaetius pernah mengatakan, sebagaimana dikatakan pula oleh kebanyakan kaum skeptis, bahwa jiwa musnah bersama tubuh. Posidonius sebaliknya mengungkapkan bahwa jiwa terus hidup di udara, di mana biasanya jiwa itu tetap tak berubah hingga saatnya terjadi kiamat nantinya. Tidak ada neraka, tetapi mereka yang jahat sesudah mati tidak akan begitu mujur sebagaimana mereka yang baik. Karena dosa menyebabkan uap jiwa menjadi keruh dan menghalanginya untuk melayang setinggi jiwa yang baik. Mereka yang sangat jahat tetap berada di dekat bumi dan mengalami reinkarnasi. Jiwa yang benar-benar utama membumbung ke lingkungan bintang-bintang dan melewatkan waktunya dengan mengamati bintang-bintang berpusar. Jiwa yang utama ini bisa menolong jiwa-jiwa yang lain. Hal ini menurutnya menunjukkan kebenaran astrologi. Bevan mengutarakan bahwa dengan bangkitnya kembali gagasan-gagasan Orpis serta perpaduannya dengan keyakinan-keyakinan Neo-Pitagorean, Posidonius barangkali telah merintis jalan menuju Gnostisisme. Ia menambahkan dengan sangat tepat bahwa sesuatu yang berdampak fatal terhadap filsafat yang seperti dikemukakan Posidonius itu bukanlah agama Kristen, melainkan teori Kopernikan. Bisa dibenarkan jika Kleantes beranggapan bahwa Aristarchus dari Samos adalah musuh yang berbahaya. Apa yang jauh lebih penting dari segi historis, meski tidak dari segi filsafat, dibandingkan kaum Stoa awal adalah tiga tokoh yang memiliki kaitan dengan Romawi, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, yang berturut-turut adalah seorang menteri, seorang budak, dan seorang kaisar. Seneca, 3 sebelum Masehi sampai 65 Masehi, adalah orang Spanyol yang ayahnya adalah seorang terpelajar yang hidup di Roma. Seneca mengambil karir politik dan sudah lumayan sukses ketika ia dibuang ke Korsika 41 Masehi oleh Kaisar Claudius karena ia menanamkan rasa permusuhan pada Ratu Messalina, istri kedua Claudius. Agrippina memanggil pulang Seneca dari pembuangan pada tahun 48 Masehi dan menunjuknya sebagai guru putranya yang berumur 11 tahun. Dibandingkan Aristoteles, Seneca kurang beruntung dalam mendapatkan murid ini, yang tak lain adalah Kaisar Nero. Kendatipun sebagai seorang Stoa, Seneca resminya memandang rendah harta benda. Ia menimbun kekayaan raksasa yang konon mencapai 300 juta sesterce, kurang lebih 12 juta dolar. Sejumlah besar harta ini ia peroleh dengan meminjamkan uang di Inggris. Menurut Dio, suku bunga terlampau tinggi yang ia tetapkan adalah salah satu pemicu terjadinya revolusi di negeri itu. Ratu Boadicea yang heroik, jika kisah ini benar, memimpin pemberontakan melawan kapitalisme yang diwakili oleh sang rasul kesederhanaan dalam filsafat itu. Lambat laun ketika kekuasaan Nero semakin tak terkendalikan, nasib Seneca pun kian tidak beruntung. Akhirnya, secara adil ataupun tak adil, ia didakwa terlibat dalam persekongkolan luas yang bertujuan membunuh Nero dan mendudukan seorang kaisar baru, yang menurut beberapa kalangan adalah Seneca sendiri, ke atas hingga sana. Mengingat pengabdian Seneca sebelumnya, dengan murah hati ia diizinkan untuk melakukan bunuh diri pada tahun 65 Masehi. Akhir hayatnya cukup layak dikenang. Pada mulanya, begitu mengetahui keputusan sang kaisar, ia pun mulai menyusun surat wasiat.
Ketika diberitahu bahwa ia tak diberi waktu lagi untuk mengerjakan urusan yang bertele-tele itu, ia lantas menjumpai sanak keluarganya yang berduka dan mengatakan, "Tak perlu khawatir, aku wariskan pada kalian sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Ialah teladan hidup yang utama." Atau kata-kata yang bernada semacam itu. Kemudian ia pun angkat suara, dan ia suruh sekretarisnya untuk menyurat kata-katanya yang terakhir. Menurut Tacitus, kefasihannya berbicara tetap mengalir pada saat-saat akhir hayatnya itu. Kemenakannya yang bernama Lucan, seorang penyair yang mengalami kematian serupa pada saat yang sama, meninggal pada saat ia mengucapkan syair-syairnya sendiri. Di kemudian hari, reputasi Seneca lebih ditentukan oleh petuah-petuahnya yang terpuji daripada oleh perilakunya yang agak meragukan. Sejumlah pendeta menganggapnya sebagai seorang Kristen dan berlangsungnya surat menyurat antara dia dengan Santo Paulus diakui sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi oleh sejumlah tokoh seperti Santo Jerome. Epictetus lahir kira-kira tahun 60 Masehi dan meninggal kira-kira tahun 100 Masehi. Adalah jenis manusia yang amat berbeda. Meskipun lebih serupa dengan seorang filsuf, ia adalah orang Yunani yang semula adalah budak, Epaphroditus. Lantas dibebaskan oleh Nero dan kemudian menjadi menterinya. Kakinya pincang, konon akibat hukuman kejam yang dialaminya ketika menjadi budak. Ia hidup dan mengajar di Roma sampai tahun 90 Masehi. Ketika Kaisar Domitian yang tidak menyukai para cendekiawan lantas mengusir semua filsuf. Epictetus selanjutnya mengundurkan diri ke Nikopolis di Epirus, di mana sesudah sekian tahun mengisi waktunya dengan menulis dan mengajar, ia pun wafat. Marcus Aurelius 121 sampai 180 Masehi. Tampil dari golongan sosial yang lain lagi. Ia adalah putra angkat Kaisar Antonius Pius yang baik hati, yang tak lain adalah pamannya serta mertuanya, yang lantas ia gantikan pada tahun 161 Masehi, dan yang kenangan tentang dirinya senantiasa ia agungkan. Sebagai kaisar, ia mencurahkan dirinya menuju keutamaan Stoa. Ia harus banyak menambahkan jiwanya sebab kekuasaannya tertimpa bermacam bencana, gempa bumi, wabah penyakit, perang yang berlarut-larut, pemberontakan militer. Karyanya yang bertajuk Meditations yang ia susun bagi dirinya sendiri dan tampaknya tidak dimaksudkan untuk diterbitkan, memperlihatkan perasaannya betapa tugas kemasyarakatannya itu sangat berat dan bahwa ia mengalami rasa jemu yang begitu menekan. Putra satu-satunya, Commodus, yang menggantikannya, berubah menjadi salah satu kaisar paling buruk di antara banyak penguasa yang jelek. Namun ia berhasil menyembunyikan perangainya yang durjana itu selama ayahnya masih hidup. Istri sang filsuf, Faustina, barangkali secara tak adil, didakwa melakukan perbuatan tak bermoral. Namun Marcus Aurelius tak pernah mencurigainya, dan sesudah kematian sang istri, ia mempersulit dirinya sendiri dengan berusaha mendewakannya. Ia menganiaya orang-orang Kristen sebab mereka mengingkari agama negara yang ia anggap penting dari segi politik. Dalam semua tindakannya ia bersikap saksama, namun pada umumnya ia gagal. Ia adalah tokoh yang malang di antara berbagai hasrat duniawi yang harus disingkiri. Salah satu hasrat yang ia anggap paling menggoda adalah keinginan untuk bisa hidup di sebuah dusun yang tenang. Untuk hal ini kesempatan tiada kunjung datang. Sejumlah bagian dari buku Meditation ia tulis di camp saat melakukan tugas-tugas militer di kawasan yang jauh, dan inilah tugas-tugas berat yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Patut diperhatikan bahwasannya Epictetus dan Marcus Aurelius sepenuhnya satu pendapat dalam semua persoalan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa kendatipun suatu lingkungan sosial mempengaruhi filsafat suatu zaman, lingkungan individual tidaklah selalu berpengaruh sebagaimana yang kadang diduga atas filsafat seorang individu. Para filsuf biasanya adalah orang-orang yang memiliki keluasan pemikiran tertentu yang sebagian besar mampu mengabaikan berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadinya. Namun demikian mereka toh tidak dapat melampaui kebaikan dan kejahatan yang lebih luas pada zamannya. Di masa-masa buruk, mereka menciptakan pelipur duka. Di masa-masa yang baik, minat mereka lebih murni intelektual. Gibbon
yang karya sejarahnya yang teliti itu berawal dari kejahatan-kejahatan Commodus. Sepakat dengan kebanyakan penulis abad ke-18 dalam menganggap bahwa periode keluarga Antonius sebagai zaman keemasan. Jika seseorang diminta, ujarnya, untuk menentukan periode dalam sejarah dunia di mana kondisi umat manusia paling bahagia dan sejahtera, tanpa ragu ia akan menunjuk periode yang berlangsung sejak meninggalnya Domitian sampai naiknya Commodus. Kiranya mustahil untuk sepenuhnya sepakat dengan penilaian ini. Kejamnya perbudakan telah menimbulkan derita luar biasa dan melunturkan gairah dunia kuno. Ada pertunjukan-pertunjukan gladiator dan pertarungan dengan binatang buas yang luar biasa kejam dan tentunya merendahkan martabat orang-orang yang menikmati tontonan itu. Benar bahwa Marcus Aurelius mengeluarkan peraturan agar para gladiator hendaknya bertarung dengan pedang tumpul. Namun, reformasi ini tak berumur panjang dan ia tak melakukan tindakan apapun terhadap pertarungan dengan binatang buas. Sistem ekonomi begitu buruk, Italia mulai meninggalkan usaha pertanian dan penduduk Roma tergantung pada distribusi gandum secara bebas dari berbagai daerah. Semua inisiatif terpusat pada sang kaisar dan para menterinya. Di seluruh imperium yang amat luas itu tak seorang pun kecuali jenderal yang kadang membangkang, berani berbuat sesuatu kecuali patuh. Untuk menemukan sesuatu yang terbaik, orang-orang harus menoleh ke masa silam. Masa depan paling-paling mereka rasakan sebagai sesuatu yang menjemukan, atau yang lebih buruk lagi sebagai bencana yang menakutkan. Jika kita bandingkan nada bicara Marcus Aurelius dengan nada Bacon, atau Locke, atau Condorcet, kita dapat melihat perbedaan antara suatu zaman yang lelah dan zaman yang penuh harapan. Dalam zaman yang penuh harapan, orang bisa menambahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan besar yang ada, sebab bisa diharapkan berbagai kejahatan itu akan berlalu. Namun dalam zaman yang letih, kebaikan-kebaikan yang nyata pun bahkan telah kehilangan kesedapannya. Etika Stoa sesuai dengan zamannya Epictetus dan Marcus Aurelius, sebab ajarannya lebih berupa penambahan diri ketimbang harapan. Tak disangsikan lagi bahwa zaman keluarga Antonine jauh lebih baik daripada zaman manapun berikutnya hingga Renaissance. Jika dilihat berdasarkan kebahagiaan masyarakat, namun studi yang cermat menunjukkan bahwa zaman itu tidaklah sedemikian sejahtera sebagaimana dugaan kita ketika memandang bangunan-bangunan arsitekturnya yang masih tersisa. Peradaban Greko-Romawi tak banyak menggoreskan kesan pada kawasan-kawasan pertanian. Peradaban itu boleh dikatakan hanya terbatas di perkotaan. Bahkan di perkotaan pun terdapat kaum proletar yang menderita karena kemelaratan yang memilukan, dan terdapat kelas budak yang besar jumlahnya. Rostovtsev menyimpulkan telaah tentang kondisi sosial dan ekonomi di daerah-daerah perkotaan itu sebagai berikut. Gambaran kondisi sosial mereka tidaklah seindah gambaran penampilan luar mereka. Kesan yang diberikan oleh sumber-sumber rujukan kita adalah bahwa kemegahan kota-kota itu diciptakan oleh dan tercipta bagi segelintir kalangan yang agak terbatas jumlahnya di antara penduduk. Bahwa kesejahteraan segelintir kalangan ini bahkan bertumpu pada dasar-dasar yang boleh dikatakan rapuh, bahwa sebagian besar penduduk kota hanyalah memperoleh penghasilan yang sangat pas-pasan atau hidup dalam keadaan sangat melarat. Singkatnya, kita hendaknya jangan membesar-besarkan kemakmuran kota-kota itu. Aspek-aspek permukaan itu bisa menyesatkan. Di muka bumi, ujar Epictetus, kita adalah narapidana dan berada dalam tubuh jasmaniah. Menurut Marcus Aurelius, ia kerap mengatakan, engkau jiwa kecil yang terbebani tubuh. Zeus tidak dapat membebaskan kita dari tubuh, namun ia memberi kita sebagian dari sifat ketuhanannya. Tuhan adalah Bapa manusia, dan kita semua bersaudara. Hendaknya kita tak mengatakan aku orang Athena atau aku orang Romawi, melainkan aku warga alam semesta. Jika engkau termasuk anggota keluarga Caesar, engkau akan merasa aman. Betapa kau akan merasa jauh lebih aman jika termasuk anggota keluarga Tuhan. Jika kita mengerti bahwa keutamaan adalah satu-satunya kebenaran sejati, kita akan melihat betapa tak ada kejahatan nyata yang akan bisa menimpa kita. Aku tentu akan mati, tetapi haruskah aku mati dengan rasa tak rela? Aku memang terpenjara, tapi mestikah aku meratap pula? Aku memang menderita dalam pengasingan,
Namun, bisakah orang mencegahku untuk menjalaninya dengan tersenyum, dengan sikap perwira, dan rasa damai? Katakan rahasianya. Aku menolak untuk mengatakan, sebab ini berada dalam kuasaku. Tapi aku akan membelenggumu. Apa kau bilang, kawan? Membelengguku? Kakiku yang akan kau belenggu ya, tetapi kehendakku tidak. Bahkan Zeus pun tak bisa menaklukkannya. Aku akan mengerangkengmu, maksudmu tubuhku yang tak berharga ini. Akan kupenggal kepalamu. Mengapa? Bukankah pernah kukatakan padamu bahwa akulah satu-satunya manusia di dunia yang tak bisa dipancung? Inilah pikiran-pikiran yang hendaknya direnungkan oleh siapapun yang menggeluti filsafat, pelajaran-pelajaran yang hendaknya mereka tulis setiap hari, yang dengan itu hendaknya mereka latih diri mereka sendiri. Kaum budak pun sama derajatnya dengan orang-orang lain, sebab semuanya adalah juga anak-anak Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan sebagaimana warga negara yang baik tunduk kepada hukum. Para prajurit berikrar untuk tidak menghormati siapapun selain Caesar. Tetapi kita pertama-tama hendaknya menghormati diri kita sendiri. Jika kau berhadapan dengan seorang penguasa di muka bumi ini, ingatlah bahwa ada penguasa lain yang mengawasi dari atas apa yang tengah terjadi, dan bahwa engkau harus lebih memuliakan dia daripada si penguasa bumi ini. Lantas, siapakah sebenarnya orang Stoa itu? Tunjukkan padaku seseorang yang terbentuk sesuai dengan pola pemikiran-pemikiran yang ia ungkapkan. Seperti halnya jika kita mengatakan bahwa arca Pidian dibentuk sesuai dengan seni Pidias. Tunjukkan padaku seseorang yang sakit namun tetap bahagia, terancam namun tetap bahagia, sekarat namun tetap bahagia, terkucil namun tetap bahagia, ternoda namun tetap bahagia. Tunjukkan dia padaku. Demi para dewa, aku akan senang hati melihat seorang Stoa. Namun tidak, kau tak akan bisa menunjukkan padaku seorang Stoa yang sempurna. Maka, tunjukkanlah padaku orang yang sedang dalam pembentukan, orang yang telah melangkahkan kakinya di jalan itu. Kabulkanlah permintaanku, janganlah berbelit hati pada orang tua seperti aku untuk suatu pemandangan yang belum pernah kusaksikan hingga kini. Apa kau ingin tunjukkan padaku arca Zeus ciptaan Pidias atau patung Athenanya? Karya dari Gading dan Kencana itu, yang kuinginkan adalah jiwa. Biarlah salah satu dari kalian menunjukkan padaku jiwa seseorang yang ingin menyatu dengan Tuhan, dan tak lagi mencela Tuhan atau manusia, tak pernah batal dalam segala hal, tak pernah merasa sia-sia, terbebas dari rasa amarah, iri, dan dengki. Orang yang apa gunanya menutup-nutupi maksudku. Ingin mengubah sifat kemanusiaannya dengan sifat ketuhanan, dan yang dalam tubuhnya yang nista ini ia berkeinginan menyatu dengan Tuhan. Tunjukkanlah padaku orang itu. Tidak, kau tak akan mampu. Epictetus tak pernah jemu menunjukkan bagaimana kita seharusnya menghadapi apa yang dianggap sebagai kesengsaraan, yang acap kali ia lakukan melalui dialog-dialog ringan. Seperti kaum Kristiani, ia berpendapat bahwa kita hendaknya mencintai musuh-musuh kita. Serupa dengan kaum Stoa lainnya, pada dasarnya ia merendahkan kenikmatan. Namun ada satu jenis kesenangan yang tidak semestinya direndahkan. Kota Athena indah, ya, namun kebahagiaan jauh lebih indah. Keterbebasan dari nafsu dan gangguan, suatu perasaan bahwa urusan-urusanmu tidak tergantung lagi pada siapapun. Setiap manusia adalah aktor dalam sebuah lakon, di mana Tuhan telah menetapkan peran-peran. Adalah tugas kita untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya, apapun peran itu. Ciri yang menunjukkan ketulusan dan kesederhanaan tampak sangat menonjol dalam tulisan-tulisan yang merekam ajaran Epictetus. Tulisan-tulisan itu diambil dari catatan-catatan muridnya, Arrian. Moralitasnya mulia dan tidak berwatak duniawi. Dalam situasi di mana tugas utama manusia adalah melenyapkan kekuasaan tirani, memang sulit untuk menemukan sesuatu yang lebih bisa membantu. Dalam sejumlah hal, misalnya dalam pandangannya tentang persaudaraan antar manusia dan dalam ajarannya tentang kesetaraan derajat kaum budak, tampak lebih unggul dengan ajaran manapun yang terdapat dalam pemikiran Plato atau Aristoteles, atau filsuf manapun yang pemikirannya diilhami oleh gagasan tentang negara kota. Dunia nyata di zamannya Epictetus jauh lebih buruk dibandingkan dengan Athena pada zaman Pericles.
Namun kejahatan yang terdapat dalam kenyataan yang berlangsung itu justru membebaskan aspirasi-aspirasinya. Sementara dunia ideal dalam pemikirannya sama unggulnya dengan apa yang dibayangkan Plato, sedangkan dunia nyata di zamannya lebih parah daripada Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Meditation karya Marcus Aurelius diawali dengan pernyataan hutang budinya kepada kakeknya, ayahnya, ayah angkatnya, guru-gurunya, dan para dewa. Sebagian dari kewajiban-kewajiban yang ia sebutkan cukup mengherankan. Ia belajar, dia katakan, dari Diognetus untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan para dukun sihir, dari Rusticus untuk tidak menulis syair, dari Sextus untuk bersikap khidmat tanpa kepura-puraan, dari Alexander, ahli tata bahasa, untuk tidak membetulkan kata bahasa yang buruk dengan tata bahasa lainnya. Namun pakailah ungkapan yang benar segera sesudahnya. Dari Alexander sang Platonis untuk tidak meminta maaf karena keterlambatan membalas surat dengan alasan tekanan kesibukan. Dari ayah angkatnya untuk tidak jatuh cinta pada anak laki-laki. Ia berhutang budi pada para dewa, demikian lanjutnya, betapa ia tidak diasuh terlalu lama bersama selir kakeknya, dan tidak harus membuktikan kejantanannya terlalu dini, bahwa anak-anaknya tidak bodoh dan tak pula cacat tubuhnya, bahwa istrinya patuh, penuh kasih sayang dan sederhana, dan bahwa ketika ia belajar filsafat, ia tak menyia-nyiakan waktunya untuk belajar sejarah, silogisme, atau astronomi. Sedangkan segala sesuatu yang tak bersifat pribadi dalam meditation berhubungan erat dengan pemikiran Epictetus. Marcus Aurelius meragukan immortalitas, namun ia mengatakan sebagaimana yang mungkin akan dikatakan oleh seorang Kristen, karena bukan mustahil kau terpisahkan dari hidup saat ini juga. Aturlah setiap tindakan dan pikiran sesuai dengan kenyataan itu. Hidup selaras dengan alam semesta adalah sesuatu yang baik, dan keselarasan dengan alam semesta serupa dengan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang selaras denganmu pun selaras denganku. Wahai semesta, segala yang bersesuaian waktu denganmu, tak ada yang terlampau dini atau terlampau terlambat bagiku. Apapun yang dibawa musim-musimmu adalah buah bagiku. Wahai alam, dari engkaulah segala hal berasal. Di dalam dirimu terangkum segala hal. Kepadamulah segala hal bakal kembali. Sang penyair berkata, kota Cekrops tercinta. Dan tidakkah engkau akan berkata, kota Zeus tercinta? Orang akan melihat bahwa kota Allah, the city of God, karya Santo Agustinus, sebagian diambil alih dari sang kaisar kaum pagan itu. Marcus Aurelius percaya bahwa Tuhan memberi setiap manusia satu setan yang khusus sebagai pembimbingnya, sebuah kepercayaan yang muncul kembali dalam keyakinan Kristen dalam bentuk malaikat penjaga. Ia senang membayangkan alam semesta sebagai satu keseluruhan yang saling berjalin erat. Alam semesta, ujarnya, adalah makhluk hidup, memiliki satu substansi dan satu jiwa. Salah satu petuahnya adalah, jangan pernah abaikan hubungan segala hal di alam semesta. Apapun yang mungkin terjadi padamu, ia telah disiapkan bagimu sejak zaman asali. Dan akibat dari asal-usul yang sedemikian itu adalah bahwa dari zaman asali itulah terpintal benang keberadaanmu. Karenanya hal itu tetap sejalan dengan keyakinan kaum Stoa tentang umat manusia sebagai satu komunitas, walaupun kita mengingat kedudukan Marcus Aurelius yang tinggi di negara Romawi. Sejauh aku adalah Antoninus, kota dan negeriku adalah Roma. Namun sejauh aku adalah manusia, kota dan negeriku adalah dunia. Kita bisa melihat ada kesulitan tertentu yang dihadapi oleh semua orang Stoa, yakni mendamaikan determinisme dengan kebebasan kehendak. Manusia eksis demi kaitannya satu sama lain, ujarnya, di saat ia merenungkan kewajibannya sebagai penguasa. Kejahatan seseorang tidak berakibat buruk bagi orang lain, ujarnya di halaman yang sama, di saat ia memikirkan doktrin bahwa kehendak utama sajalah yang baik. Ia tidak pernah menyimpulkan bahwa kebaikan seseorang tidak akan berakibat baik pada orang lain dan bahwa ia tak akan menimbulkan akibat buruk pada siapapun kecuali dirinya sendiri jika tindakannya sama jahatnya dengan Kaisar Nero. Namun agaknya kesimpulannya adalah sebagai berikut. Adalah sesuatu yang tak lazim pada manusia, katanya, untuk mengasihi mereka yang berbuat salah sekalipun, dan ini bisa terjadi jika di saat mereka berbuat salah.
Kebetulan mereka adalah anggota keluargamu, dan bahwa mereka berbuat salah karena tidak tahu dan tak sengaja. Dan ketika kamu berdua akan segera mati, dan lebih dari itu, si pelaku kesalahan nyatanya tidak menimbulkan akibat buruk padamu. Sebab ia tidak pernah menyebabkan kepandaian utamamu menjadi lebih buruk dari semula. Selain itu, cintailah umat manusia, taatilah Tuhan, dan sudah cukuplah jika selalu ingat bahwa hukum mengatur semuanya. Bagian-bagian wacana itu menunjukkan dengan amat jelas kontradiksi yang terkandung dalam etika dan teologi Stoa. Di satu sisi, alam semesta adalah suatu keseluruhan yang sangat deterministis, di mana segala yang berlangsung lahir dari sumber-sumber penyebab yang ada sebelumnya. Di sisi lain, kehendak seseorang sepenuhnya bersifat otonom, dan tak ada manusia yang bisa dipaksa untuk berbuat dosa oleh sebab-sebab di luar dirinya. Ini adalah suatu kontradiksi, dan masih ada kontradiksi kedua yang erat kaitannya dengan kontradiksi pertama itu. Karena kehendak bersifat otonom dan hanya karena kehendak utama sajalah yang baik. Seseorang tak mungkin melakukan perbuatan baik atau buruk kepada orang lain. Karena itu kebajikan hanyalah ilusi. Kita perlu memberikan komentar atas masing-masing kontradiksi itu. Kontradiksi antara kehendak bebas dan determinisme merupakan salah satu persoalan yang selalu hadir dalam filsafat sejak permulaan zaman hingga zaman kita, dalam bentuk yang berbeda-beda di setiap masa. Untuk saat ini, yang menjadi perhatian kita adalah dalam bentuk Stoa. Saya kira seorang Stoa, jika kita bisa membuatnya tunduk pada penyelidikan ala Sokrates, kurang lebih akan mempertahankan pandangannya demikian. Alam semesta adalah sebuah makhluk hidup yang memiliki jiwa, yang mungkin bisa juga disebut Tuhan atau akal, sebagai suatu keseluruhan. Makhluk ini bebas. Tuhan menentukan sejak semula bahwa ia akan bertindak sesuai dengan hukum-hukum umum yang bersifat tetap. Namun ia telah memilih hukum-hukum yang kiranya akan memberikan hasil terbaik. Ada kalanya dalam hal-hal tertentu hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Namun ada baiknya tetap bertahan atas keadaan yang tak menyenangkan ini. Seperti dalam kode-kode hukum manusia, demi manfaat berupa kemantapan legislatif, seorang manusia sebagian terdiri dari api, sebagian terdiri dari tanah lempung yang lebih nista. Sejauh ia adalah api, tentu saja jika ia berupa api yang terbaik, ia menjadi bagian dari Tuhan. Jika bagian dari manusia yang ilahiyah itu melahirkan kehendak yang utama, kehendak ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang bersifat bebas. Dengan demikian, dalam keadaan itu, manusia juga bebas. Sampai tingkat tertentu, ini adalah jawaban yang bagus, namun ia akan hancur berantakan jika kita mempertimbangkan sebab musabab dari kehendak-kehendak kita. Kita semua tahu berdasarkan fakta empiris bahwa gangguan-gangguan emosi, umpamanya, bisa berakibat buruk pada keutamaan manusia, dan bahwa dengan obat yang tepat yang diberikan secara paksa, kekuatan kehendak bisa dilumpuhkan. Ambillah contoh. Kasus yang disukai Epictetus ialah orang-orang yang secara tak adil dipenjara oleh seorang tiran, yang justru lebih banyak contoh kejadiannya di tahun-tahun sekarang ini dibandingkan dengan periode manapun dalam sejarah manusia. Sejumlah orang mengambil sikap heroisme ala Stoa, sejumlah lainnya agak mengherankan tidak bersikap demikian. Sudah jelas bahwa bukan hanya siksaan seperlunya akan bisa meruntuhkan hampir segala keteguhan manusia, namun bahwa morfin dan kokain pun bisa menyebabkan manusia menjadi jinak. Pada kenyataannya, kehendak itu hanya mungkin terbebas dari kehendak tiran sejauh sang tiran tak mengenal ilmu pengetahuan. Ini adalah contoh ekstrim, namun argumen-argumen serupa yang mendukung determinisme dalam dunia tak bernyawa terdapat pula dalam wilayah kehendak manusia pada umumnya. Saya tidak mengatakan, saya pun tidak berpikiran bahwa argumen-argumen itu sudah bulat. Saya hanya menyebutkan bahwa dalam kedua kasus itu, argumen-argumen tersebut memiliki kekuatan setara, dan tak mungkin ada alasan yang memadai untuk menerima argumen-argumen itu di wilayah yang satu dan menolaknya di wilayah yang lain. Seorang Stoa, jika ia ikut serta dalam menekankan sikap toleran terhadap para pendosa, maka dirinya sendiri juga akan menekankan bahwa kehendak yang durhaka itu tercipta oleh sebab-sebab yang ada sebelumnya. Hanya kehendak utama sajalah yang menurutnya bersifat bebas. Bagaimanapun juga hal ini tidak konsisten. Marcus Aurelius menerangkan bahwa keutamaannya sendiri lahir berkat pengaruh yang baik dari orang tuanya, kakek neneknya, dan guru-gurunya.
Kehendak yang baik adalah sama-sama merupakan akibat dari sebab-sebab sebelumnya, sebagaimana kehendak yang jahat. Penganut Stoa mungkin bisa berkata dengan sungguh-sungguh bahwa filsafatnya menjadi sumber keutamaan bagi mereka yang meyakininya. Namun tampaknya filsafat itu tak mungkin melahirkan hasil seperti yang diharapkan jika di dalamnya tak terkandung kesalahan intelektual tertentu. Keyakinan bahwa keutamaan maupun kedurhakaan adalah akibat tak terelakkan yang lahir dari sebab-sebab sebelumnya, sebagaimana yang tentunya diyakini oleh kaum Stoa, kiranya akan membawa pengaruh yang bisa melumpuhkan upaya moral. Kini saya tiba pada kontradiksi kedua, yakni bahwa kaum Stoa, di samping ia menganjurkan kebajikan, pun menyatakan dalam teorinya bahwa tak seorang pun yang bisa melakukan kebaikan ataupun kejahatan pada orang lain, sebab hanya kehendak utama sajalah yang baik, dan bahwa kehendak utama itu tak tergantung pada sebab-sebab dari luar. Kontradiksi ini lebih tegas dibandingkan kontradiksi lainnya, dan lebih khas kaum Stoa, termasuk para moralis Kristen tertentu. Penjelasan atas kenyataan betapa mereka tidak mengetahui kontradiksi itu adalah bahwa, seperti terjadi pada banyak orang lainnya, mereka memiliki dua sistem etika, yakni sistem yang sangat bagus untuk diri mereka sendiri dan sistem yang lebih jelek untuk orang-orang keturunan rendah yang tak mengenal hukum. Ketika seorang filsuf Stoa berpikir tentang dirinya sendiri, ia berpendapat bahwa kesenangan dan segala kebaikan duniawi lainnya tidak berharga. Ia malahan menyatakan bahwa hasrat terhadap kesenangan bertentangan dengan alam, yang berarti mengandung sikap kurang pasrah terhadap kehendak Tuhan. Namun sebagai manusia praktis yang memerintah Imperium Romawi, Marcus Aurelius benar-benar sadar bahwa cara berpikir demikian itu sulit diterapkan. Sudah menjadi tugasnya untuk mengawasi apakah kapal-kapal gandum dari Afrika sudah tiba di Roma sebagaimana mestinya, bahwa telah diambil tindakan untuk meringankan derita akibat wabah penyakit, dan bahwa orang-orang barbar yang dianggap musuh tidak diizinkan menyeberangi perbatasan. Dengan demikian, saat berurusan dengan rakyatnya yang tidak dia anggap sebagai para filsuf Stoa, secara aktual maupun potensial, ia menerima standar sehari-hari yang lazim mengenai apa yang baik dan buruk. Dengan menerapkan standar-standar inilah, ia dapat menunaikan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Yang tampak ganjil adalah bahwa tugas ini sendiri berada dalam aras tertinggi dari apa yang hendaknya dikerjakan oleh seorang cendekiawan Stoa. Walaupun tugas itu dilandaskan pada etika yang oleh cendekiawan Stoa sebetulnya dianggap salah. Satu-satunya tanggapan yang dapat saya bayangkan terhadap kesulitan ini ialah sesuatu yang secara logika tidak dapat dibantah, namun juga tidak sepenuhnya masuk akal. Saya kira tanggapan demikian itulah yang diajukan Kant, yang sistem etikanya amat mirip dengan etika kaum Stoa. Ia mungkin akan berkata, benar bahwa tak ada sesuatu yang baik kecuali kehendak yang baik. Namun kehendak itu disebut baik jika diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu yang pada dirinya sendiri tak mengandung tujuan apa-apa. Tak jadi masalah apakah Tuan A bahagia atau tak bahagia. Namun jika saya berwatak utama, saya akan bertindak sedemikian rupa yang saya yakini akan bisa membuatnya bahagia. Sebab inilah yang diperintahkan oleh hukum moral. Saya tak bisa menjadikan Tuan A berwatak utama karena keutamaannya hanya bergantung pada dirinya sendiri. Namun saya bisa melakukan sesuatu yang kiranya membuat dia bahagia atau kaya atau terpelajar atau sehat. Etika Stoa dengan demikian bisa dinyatakan sebagai berikut. Hal-hal tertentu secara gampangan dianggap baik, tetapi anggapan ini keliru. Sesuatu yang baik adalah kehendak yang diarahkan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan palsu, itu bagi orang lain. Doktrin ini tidak mengandung kontradiksi logika, namun ia pun sama sekali tak masuk akal jika kita benar-benar percaya bahwa apa yang lazimnya dianggap baik adalah tak berharga, sebab dalam hal itu kehendak yang utama bisa juga diarahkan pada tujuan-tujuan yang lain sama sekali. Pada kenyataannya terdapat unsur kepura-puraan dalam stoicisme. Kita tak dapat bahagia, namun kita bisa menjadi baik. Maka marilah kita berpura-pura bahwa sejauh kita baik, tak jadi soal jika kita tak bahagia. Doktrin ini heroik dan dalam dunia yang kejam memang berguna. Namun doktrin itu tak sepenuhnya benar, dan dalam pengertiannya yang mendasar tidak sepenuhnya jujur. Kendati arti terpenting pemikiran kaum Stoa lebih berkaitan dengan bidang etika,
terdapat dua segi di mana ajaran mereka membuahkan hasil pula pada bidang-bidang lain. Yang pertama adalah teori pengetahuan, yang lainnya adalah doktrin tentang hukum alam dan hak alamiah. Terlepas dari Plato, dalam teori pengetahuan mereka mengakui persepsi. Kesalahan alat-alat indrawi menurut mereka sebetulnya disebabkan oleh keputusan yang keliru, dan ini bisa dihindari dengan sedikit berhati-hati. Seorang filsuf Stoa, Sphaerus, murid langsung dari Zeno, pernah diundang makan malam oleh Raja Ptolemeus yang sesudah mendengar doktrin tersebut menghidangkan buah delima yang terbuat dari lilin. Sang filsuf lantas mencoba menyantap buah itu, sementara sang raja menertawakannya. Ia mengatakan bahwa ia telah merasa tidak yakin bahwa benda itu sungguh-sungguh buah delima, namun ia berpikir bahwa tentunya mustahil sesuatu yang tak layak dimakan dihidangkan di meja makan istana. Dalam jawaban ini, ia mengacu pada pembedaan Stoa antara hal-hal yang bisa diketahui secara pasti berdasarkan persepsi dan hal-hal yang berdasarkan ini pula hanya bersifat kemungkinan. Secara keseluruhan, doktrin ini masuk akal dan ilmiah. Doktrin mereka lainnya dalam teori pengetahuan lebih berpengaruh, meskipun juga lebih memancing pertanyaan. Inilah keyakinan mereka terhadap ide-ide dan asas-asas bawaan, innate ideas and principles. Logika bangsa Yunani sepenuhnya bersifat deduktif, dan ini memancing persoalan tentang premis pertama. Premis pertama itu setidaknya untuk sebagian harus bersifat umum, dan tak ada metode yang bisa membuktikannya. Kaum Stoa menyatakan bahwa terdapat asas-asas tertentu yang amat jelas dan diakui oleh semua orang. Asas-asas itu, sebagaimana dalam elemen karya Euclid, bisa dijadikan dasar deduksi. Demikian pula, ide-ide bawaan bisa dipakai sebagai titik tolak definisi-definisi. Sudut pandang ini diterima di sepanjang abad pertengahan dan bahkan diterima pula oleh Descartes. Doktrin tentang hak alamiah sebagaimana yang muncul pada abad ke-16, 17, dan 18 adalah kebangkitan kembali dari doktrin Stoa. Kendati pun telah mengalami modifikasi penting, adalah kaum Stoa yang membedakan antara jus naturale dan jus gentium. Hukum alam berasal dari asas-asas pertama. Sebagai sesuatu yang dipercaya melandasi seluruh pengetahuan umum, kaum Stoa berpandangan bahwa suatu kodratnya semua manusia setara derajatnya. Marcus Aurelius dalam Meditation menghendaki suatu negara di mana terdapat hukum yang sama bagi semua orang, suatu negara yang diselenggarakan dengan mengakui kesetaraan hak dan kebebasan berbicara yang setara, dan suatu pemerintahan oleh raja yang terutama menghormati kebebasan mereka yang diperintah. Ini merupakan sebuah cita-cita yang tak dapat diwujudkan secara konsisten dalam Imperium Romawi, namun sudah bisa mempengaruhi undang-undang, terutama dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan dan para budak. Agama Kristen mengambil alih bagian ajaran Stoa ini beserta sebagian besar ajaran lainnya. Dan ketika di abad ke-17, akhirnya muncul kesempatan yang sangat tepat untuk menggempur despotisme. Maka doktrin-doktrin Stoa tentang hukum alam dan kesetaraan alamiah dalam dandanan Kristiani lantas memperoleh kekuatan praktisnya yang di zaman kuno bahkan tak seorang kaisar pun mampu memberikannya.